Alright, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 ya, teman-teman. Dan di chapter ke-8 ini nanti kita akan belajar tentang paired words atau gandengan kata. Nah, jadi gandengan kata itu adalah bab structure di mana di soal nanti teman-teman hanya tinggal mencarikan gandengannya. Misalnya di soal teman-teman menemukan kata A. Nah, berarti setelahnya harus ada kata B. Kalau di pilihan ganda ada ya, teman-teman. Atau kebalikannya. Kalau di soal teman-teman menemukan ada B, nah titik-titiknya di sebelumnya kata B, nah berarti cari A, B, C, D yang mengandung kata A. Karena A dan B itu gandengan, misalnya seperti itu. Nah itu adalah bab paired words ini teman-teman. Jadi langsung saja ya. Jadi gandengan kata itu ada tiga bagian utama ya. Yang pertama ada di keluarganya conjunction atau kata hubung teman-teman. Nah, lebih tepatnya keluarganya fanboys. Yang pertama kita punya but, biasanya but also gitu ya. Kemudian ada or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Atau kalau teman-teman menemukan not only harus ada but setelahnya. Nah, also-nya boleh ada, boleh tidak, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Nah, itu not only but also. Berikutnya, teman-teman, kita punya or, gandengannya sebelumnya itu biasanya pakai either atau whether. Contoh, teman-teman. You need either to add more chairs or to limit the attended number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Berikutnya, teman-teman, ada nor, gandengannya sebelumnya kita pakai neither. Contohnya, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and. Nah, itu gandengannya adalah both. Jadi both and. Nah, both ini sebenarnya artinya keduanya, teman-teman, atau dua-duanya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan both and, both-nya nggak perlu diartikan, nggak apa-apa. Karena pasti setelahnya bendanya ada dua, teman-teman. Contoh, Hiruka can both write and speak Japanese. Nah, ini menghubungkan dua kata kerja ya. Jadi bukan dua kata benda, tapi dua kata kerja. Nah, kalau diartikan Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, jadi ada not only but also, either or atau whether or, neither nor, dan both and. Nah, biasanya salah satu dihilangkan, salah satu menjadi petunjuk teman-teman menjawab. Seperti itu. Nah, selain di keluarga conjunction, gandengan kata yang kedua ada di ungkapan perbandingan, teman-teman. Nah, caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris itu ada tiga ya. Yang pertama caranya bilang sama dengan. Nah, kita bisa pakai as, nanti gandengannya adalah as juga. Nah, tapi teman-teman harus ketahui bahwa as yang di depan itu adalah kata keterangan. Ya, nanti setelahnya biasanya diikuti kata sifat atau kata keterangan yang lain. Oke? Nah, jadi as atau kalau nggak gitu the same as atau not so as. Contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya more than atau would rather than atau rather than aja gitu ya, teman-teman. Intinya rather itu gandengannya than sama kayak more. Nah, contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, jadi longer than gitu ya. Nah, berikutnya kita punya membandingkan satu dengan banyak, dengan sisanya, teman-teman. Jadi caranya kita bilang yang paling. Nah, untuk bilang yang paling kita bisa pakai the most, nanti gandengannya bisa of, bisa in, atau among. Yang paling sering itu pakai of ya. Kalau yang paling jarang pakai among, teman-teman. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Nah, among ini preposisi yang harus diikuti kata benda jamak ya, teman-teman. Karena among artinya di antara. Namanya di antara pasti nggak mungkin di antara cuma satu orang atau satu benda. Pasti di antara banyak, teman-teman. Gitu ya, kecuali kalau between. Nah, kalau between itu di antara dua. Di antara A dan B, misalnya seperti itu. Oke, nah itu adalah gandengan kata dari bagian atau ungkapan perbandingan. Berikutnya, ada gandengan kata di kelas kata preposisi dan keterangan, teman-teman.
Contoh, kita punya from, gandengannya adalah to. Jadi sejak, hingga, atau dari, sampai, gitu ya. Contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Oke. Berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and. Jadi di antara apa dan apa gitu ya. Contohnya Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Berikutnya kita punya to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu, atau pakai enough juga biasanya boleh. Maksudnya biasanya juga pakai enough gitu ya. Jadi boleh to, boleh enough. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh teman-teman, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk ikut lomba itu. Nah, kemudian kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah cukup untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman, kita punya so, artinya sangat, gandengannya adalah conjunction that, yang artinya adalah sehingga. Jadi sangat, sehingga. Contoh, teman-teman. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uang saya untuk es teh. Nah, jadi di situ ada so hot that, sangat panas sehingga. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya such that. Ini artinya sama, teman-teman, dengan so hot. So that maksud saya, cuman artinya nanti beda, maksudnya penggunaannya beda. Jadi such di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Penggunaannya perbedaannya adalah kalau such itu harus ada benda dulu sebelum conjunction that-nya, teman-teman. Gitu ya, contohnya seperti ini. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uang saya terhadap es teh, maksudnya untuk membeli es teh. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan, setelahnya such itu harus nabrak weather dulu, kata benda dulu. Baru nanti setelahnya conjunction that. Kalau nggak ada weathernya, nggak boleh pakai such. Kita pakainya yang so. Contohnya yang sebelumnya tadi. The weather is so hot that, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kata bendanya, pakainya yang such. It is such hot weather that, seperti itu. Berikutnya kita punya such as. Nah, ini beda arti, teman-teman. Such-nya di sini artinya beberapa, as-nya artinya seperti atau misalnya. Contohnya, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat dan kita akan perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Jadi such tools, as, dan such ini harus setelahnya diikuti benda jamak yang artinya beberapa ya, teman-teman. Atau yang such bla 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 as. Nah, itu setelahnya such harus ada kata benda jamak seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, dan lain-lain, nah nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh, teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau yang membiarkanmu kecewa. Nah, di situ ada the last person in this world to let you down. Nah, kalau saya bilang saya akan jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih, itu artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih, teman-teman. Karena saya bukan orang terakhir di dunia ini, maksudnya seperti itu. Ini kayak perumpamaan seperti itu. Nah, tapi yang pengen saya tekankan di sini adalah uh, the last, itu sama kayak the first, the next, the second, dan lain-lain. Gandengannya adalah to verb 1, contohnya di situ adalah to let. Nah, ini jangan dihafal ya. Sekali lagi, hafalan bukan belajar kalau menurut saya, teman-teman. Nanti silakan teman-teman catat di buku catatan teman-teman, kemudian sambil latihan, sambil dibuka. Supaya lebih hafal daripada kalau hafalan. Nah, jadi silakan difoto dulu atau di screenshot. Nanti ketika teman-teman latihan, biar bisa sambil melihat screenshot atau fotonya. Silakan teman-teman, take your time.
Oke, saya rasa sudah selesai di foto atau di screenshot ya. Mari kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu wrote, teman-teman. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya kata wrote itu ada fanboys but. Nah, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Nah, berarti sebelumnya but ini juga harus ada verb 2 karena setelahnya ada verb 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi but-nya di sini juga ada also-nya, but also. Yang mana gandengan dari but also itu adalah not only. Nah, jadi cara gampang mengerjakannya, teman-teman cari yang ada not only-nya dulu. Dan di pilihan ganda yang ada not only-nya cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Yang lain itu kalau yang Bravo kebalik. Kalau yang Charlie tidak ada not-nya, yang Delta juga sama, tidak ada not-nya gitu ya. Jadi nggak bisa. Jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak seperti itu. Lanjut teman-teman ke contoh berikutnya. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, di situ ada did not grow, predikatnya, subjeknya adalah we. Ada predikat lagi does, subjeknya adalah it ya, teman-teman. Nah, berarti di tengah-tengahnya itu harusnya ada conjunction. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya titik-titik itu ada us. Nah, kalau teman-teman menemukan ada us, gandengannya adalah us. Nah, mereka bisa jadi satu menjadi conjunction, teman-teman. Sama kayak more than. Ya, more than itu setelahnya boleh subjek predikat. Boleh juga diinversi. Us ini juga sama, teman-teman. Ini juga boleh diinversi. Dan ada satu lagi, us itu sama kayak more than bisa jadi conjunction yang penggunaannya mirip kayak fanboys. Yaitu menghubungkan dua yang setara. Seperti itu. Nah, jadi us gandengannya adalah us ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang kalau diartikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh terakhir ya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada auxiliary can. Nggak mungkin kata kerjanya working ya, teman-teman, karena ini verb ing. Modal nggak boleh ketemu verb ing. Nah, kata kerjanya adalah live. Jadi modal diikuti verb 1. Verb satunya live. Oke. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu walking fish. Ini bentuk inversi, ya. Kenapa diinversi? Karena ada not only yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Ini materi kita hari keempat, teman-teman. Penanda nomor 3, ya, dari 5 penanda inversi. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi, yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, ya kan? Di pilihan A, B, C, D, conjunction itu ada 3. Antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kalau yang alpha, neither itu kelas katanya keterangan, teman-teman. Dan gandengannya nor ya, sedangkan setelahnya tidak ada kata nor sama sekali. Oke. Nah, di depan sendiri itu ada not only yang mana gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada kata also, jadi tinggal carikan kata but-nya saja. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah untuk jarak yang dekat di atas daratan. Gitu ya. Nah, dari ketiga contoh tadi dan penjelasan saya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum kita ke latihan. Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu kita ke latihan buat teman-teman. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirim ke saya. Sebentar.
Berarti but also nggak harus berdampingan ya, Mister. Betul. Jadi but also itu terutama ketika but itu menghubungkan dua SP ya. SP setelahnya itu, maksudnya gini, setelahnya but kok ada SP lagi, berarti also-nya itu sering kali itu dihilangkan kalau nggak gitu terpisah. Jadi nggak harus gandeng, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau but also-nya itu hanya menghubungkan bagian yang sama. Misalnya objek dengan objek, misalnya keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, biasanya but also itu jadi satu. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen melihat contohnya, seperti biasa kita ke kamus, kita nyari coba kata also ya, atau but teman-teman. Nah, kita cari yang ungkapan not only but also. Sebentar, biasanya warnanya itu hitam teman-teman. Nah, kalau nggak ada berarti coba kita cari kata not. Karena di paling depannya not only but also kan not ya, teman-teman. Coba kita cari kata not. Nah, ini ada not only-nya. Coba kita cek, coba kita klik ya. Not only. Mohon maaf teman-teman, koneksi saya agak lemot karena lagi hujan ya. Lah, nah ini not only but also. Nah, kalau but also itu hanya menghubungkan dua yang sama, maksudnya dua bagian kalimat yang sama, misalnya objek dengan objek seperti ini. Nah, dia itu tidak dipisah, biasanya gandeng. Nah, tapi kalau but also itu menghubungkan dua SP, contohnya yang bawah ini, teman-teman. Not only do the nurses want a pay increase. Nah, but-nya ini dihilangkan karena diganti pakai koma, nggak apa-apa. But itu dihilangkan pun nggak apa-apa. Nah, ini but also-nya malah diganti pakai as well, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, sama saja. Teman-teman boleh pakai as well, boleh pakai but, ataupun but also. Kalau pakai but also biasanya but they also want, seperti itu. Coba kita cari di contoh ya, teman-teman. Di contoh tidak ada not only yang diinversi, teman-teman. Jadi but also-nya itu nggak ada yang dipisah. Kalau yang not only but also ya. Jadi di contoh ini hanya menghubungkan dua yang sama saja. Tidak ada yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Ya, tapi di atas tadi sudah ada ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia menghubungkan SP dengan SP, biasanya dihilangkan. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, saya mute dulu, teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih fokus latihan. Dicoba dulu, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oh, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab tadi. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat became, subjeknya the United States, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, kalimat sudah lengkap. Nah, sebelum titik-titik ada kata the first, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah to verb satu. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, enak kan kalau kita sudah tahu atau kita sudah hafal itu otomatis, teman-teman. Nggak perlu lama-lama gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca, in 1920, the United States became the first country to grant women the right to vote nationwide through the 19th Amendment. Jadi kalau diartikan, di tahun 1920, Amerika Serikat menjadi negara pertama untuk memberikan atau yang memberikan para wanita hak untuk memberikan suara atau memilih presiden gitu ya
di seluruh negeri melalui amandemen ke-19 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Ya, antara Alpha, Bravo, atau Charlie, mari kita cek bersama. Tarik dari depan, cari predikat. Di situ ada auxiliary can, verbnya adalah ensure. Kemudian subjeknya adalah hospitals ya, teman-teman. Ada conjunction although, kita butuh SP satu lagi. Nah, di setelah koma ada predikat provide, subjeknya they. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi di setelah titik-titik ada verb satu lagi, teman-teman. Nah, berarti verb satu ini dengan verb satu yang ini harus dihubungkan. Yang bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama adalah fanboys. Ya. Nah, berarti di sini tugas kita mencarikan fanboys. Nah, tapi di pilihan ganda fanboys ada dua, teman-teman. Antara Bravo atau Charlie. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya Bravo atau Charlie, cari petunjuk lain. Nah, di soal ternyata ada kata neither. Gandengannya adalah nor. Nah, berarti jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, meskipun rumah sakit itu tidak bisa memastikan kesehatan sempurna atau kesehatan penuh gitu ya. Tidak juga bisa mencegah semua penyakit, mereka itu menyediakan eh, perawatan medis yang penting atau yang dibutuhkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Bravo, Delta. Oke, kita cek bersama ya. Antara Alfa, Bravo, atau Delta. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada kata was. Subjeknya adalah communication. Ada predikat lagi is, subjeknya adalah it. Itu ya, teman-teman. Nah, berarti ada dua SP. Sebelumnya harus ada conjunction. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik ada not so. Gandengannya adalah us. Gitu ya. Berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca sebelum advent itu awal mula gitu ya. Sebelum awal mula internet. Jadi advent itu sama dengan threshold, teman-teman. Sama dengan apalagi ya yang keluar di reading kemarin itu. Jadi kata kerjanya comments, kata bendanya itu threshold atau advent, itu artinya permulaan gitu ya. Jadi sebelum awal mula internet atau kemunculan internet, komunikasi itu tidak sama instannya dengan yang sekarang ini. Nah, ini sama kayak yang dicontoh yang eh, gandum tadi, teman-teman. Jadi sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak sebanyak sekarang. Nah, biasanya kalau misalkan di soal dan di contoh itu ada, biasanya nanti di tes ada soal yang cara mengerjakannya juga seperti ini. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab
Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata reverse. Subjeknya adalah cognitive flexibility. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat titik-titik di setelah koma, berarti kita cari petunjuknya di setelahnya ternyata ada or. Nah, gandengannya or itu ada dua. Kalau nggak either, ya whether. Gitu ya, teman-teman. Nah, di pilihan ganda adanya yang whether, nggak ada either. Berarti jawabannya yang alpha itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, dalam ilmu psikologi, fleksibilitas kognitif itu merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang baru. Entah itu yang familiar atau yang tidak familiar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have, subjeknya adalah grasshoppers. Kemudian ada predikat are adapted ini ya, tapi ada n-nya ini kita anggap satu aja teman-teman, karena fanboys di sini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu predikat dengan predikat. Jadi kita anggap satu aja. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik berada di tengah-tengahnya verb ing dan verb ing yang lain, ini tempatnya. Tidak selalu, karena di pilihan ganda ternyata nggak ada fanboys, teman-teman. Nah, cuman yang seperti tadi yang saya sampaikan di perbandingan tadi ya, ada dua perbandingan itu yang bisa menjadi penggunaannya itu bisa mirip kayak fanboys, teman-teman, yaitu as dan juga more than. Nah, di pilihan ganda kita cek satu-satu ya. Kalau yang alpha as gandengannya rather bukan, teman-teman. Ya, jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo rather to be, rather itu gandengannya than ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Rather than. Oke, jadi would rather than atau rather than saja ataupun more than. Seperti itu. Kalau yang delta ada predikat lagi tapi tidak ada penghubung. Entah fanboys, entah yang selain fanboys. Jadi delta tidak bisa, teman-teman. Double predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, belalang biasanya memiliki kaki belakang yang lebih kuat dan diadaptasi atau di gimana ya? Teradaptasi gitu ya untuk melompat atau yang disesuaikan untuk melompat daripada berjalan seperti serangga-serangga yang lain. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Ada juga Bravo ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata occurred. Subjeknya adalah the first humans. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah, teman-teman.
Titik-titik itu kalau kita lihat, di setelahnya ada ungkapan the first atau ungkapan urutan, yang mana gandengannya adalah to verb one. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, the first humans to domesticate dogs likely occurred in Eurasia around 15,000 years ago. Manusia-manusia pertama yang menjinakkan atau untuk menjinakkan, maksudnya ya yang menjinakkan gitu ya, yang lebih enaknya diartikan teman-teman. Yang menjinakkan anjing itu kemungkinan ada, jadi occur di sini artinya ada di Eurasia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha dan juga Delta. The first doang yang pasangannya two verb satu tidak teman-teman. Tapi yang di soal tadi jawabannya kalau pertanyaannya petunjuknya the first doang jawabannya iya. Tapi kalau yang gandengannya cuma uh, apakah two verb satu itu gandengannya cuma the first jawabannya tidak. Cuman di soal tadi yang sebelumnya adanya cuma the first seperti itu. Gitu ya. Oke, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada kata produce, subjeknya adalah the Renaissance period, sorry. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik, kalau kita tarik ke belakangnya itu ada kata more, yang mana gandengannya adalah than. Oke, yang alpha itu juga ada than-nya, tapi nggak tepat ya, teman-teman. Similar itu gandengannya bukan than. Gitu ya, similar itu gandengannya to. Mirip dengan itu similar to, bukan similar than. Kalau yang Charlie, setelahnya then ada objeknya, yaitu kata ganti that. Sedangkan setelah titik-titik sudah ada objek, yaitu the stylized forms. Jadi sudah ada objek, nanti objeknya dua, ada kata ganti, ada kata benda. Nah, jadi pemborosan objek, salah satu aja gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang delta, sebelumnya then itu ada bentuk more lagi. Jadi less itu adalah bentuk komparatif dari kata little, teman-teman. Materi kita hari kelima ya tentang double komparatif. Jadi beberapa kata sifat itu tidak bisa kita tambahkan ataupun more, tapi berubah bentuk. Contohnya good jadi better. Nah, salah satunya adalah little. Itu kalau dikomparatifkan jadinya less. Nah, kenapa nggak bisa dimasukkan less? Karena nanti double seperti itu. Jadi salah satu saja pakai more atau less seperti itu, teman-teman. Nah, makanya jawabannya adalah yang Bravo ya. Nanti kalau diartikan zaman Renaissance, zaman seni Renaissance gitu ya, itu menghasilkan uh, portrayal atau penggambaran gitu ya, yang mirip aslinya. Jadi penggambaran sosok manusia yang mirip aslinya, yang lebih mirip dengan aslinya maksudnya gitu ya, daripada bentuk-bentuk yang bergaya, maksudnya yang punya pola aneh-aneh gitu ya, teman-teman, dari zaman Bizantin yang mendahuluinya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, di situ ada must rely,
subjeknya adalah all plants. Ada conjunction if, teman-teman. Subjeknya adalah they, predikatnya adalah are. Nah, ada predikat lagi di sini. Find. Oke, nah, find di sini. Jadi gini, teman-teman, yang diapit oleh dua koma itu sudah lengkap ya, CSP. Nah, kalau sudah lengkap gini, teman-teman hiraukan nggak masalah. Atau teman-teman pindah juga nggak apa-apa. Karena dia konjungsinya kebetulan pakainya if. Teman-teman pindah ke belakang nggak masalah. Ataupun di depan nggak masalah. Nah, jadi gini, di situ ada verb 1 find sama verb 1 rely. Ini harus dihubungkan pakai conjunction fan voice. Karena mereka dua bagian kalimat yang sama. Gitu ya. Jadi verb 1 ini adalah kata kerja dari auxiliary must. Ya kan? Jadi modal harus diikuti verb 1. Cuman verb 1-nya ini ada dua. Nah, berarti ini di sini kita harus carikan fan voice. Gitu ya, teman-teman. Nah, di pilihan ganda fan voice itu cuman satu, yaitu yang Charlie. Atau teman-teman juga bisa menggunakan materi kita hari ini karena di situ ada either, gandengannya adalah or. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, semua jenis tanaman itu pasti atau harus gitu ya. Entah itu bergantung pada fotosintesis untuk menghasilkan energi atau jika mereka itu parasitik atau bersifat parasit, itu harus menemukan, jadi lanjutannya tadi ya, harus menemukan sebuah inang untuk mendapatkan nutrisi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata is, subjeknya adalah Proxima Centauri. Ada predikat lagi is, teman-teman. Ada fanboys di situ yaitu and. Subjeknya it, predikatnya has been. Nah, jadi gini, kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik itu ada kan closer, itu bentuk komparatif. More ya, gandengannya adalah than. Nah, karena than itu setelahnya boleh subjek predikat atau diinversi juga boleh. Nah, itu sebenarnya titik-titik subjek predikat setelahnya itu diinversi, teman-teman. Predikatnya adalah is, subjeknya adalah any other noun store. Oke, jadi more than sama as itu setelahnya boleh kita inversi. Gitu ya. Nanti jadi kita anggap jadi conjunction. Nah, nanti kalau dibaca Proxima Centauri is much closer to Earth than is any other known star. Atau kalau ini nggak diinversi juga boleh urut. Misalnya than any other known star is, and thus it has been a target for potential exoplanet discovery. Jadi Proxima Centauri itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada bintang yang lain yang dikenal. Dan oleh karena itu, Proxima Centauri itu telah menjadi target untuk pencarian eksoplanet yang berpotensi. Maksudnya berpotensi untuk ditempati ya, biasanya seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor terakhir. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, enggak ada yang jawab Bravo ya. Alpha, Charlie, atau Delta. Maksud saya seperti itu teman-teman. Oke, cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah kontrabasun, ya teman-teman. Kemudian
Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik ada kata more. Maksudnya komparatif ya. Itu bentuk more dari kata low. Karena low itu hanya satu suku kata, kita nggak pakai more, pakainya er. Nah, tapi itu juga komparatif, teman-teman. Nah, jadi gandengannya adalah then. Gitu ya. Jawabannya berarti yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the contrabassoon is a double reed woodwind instrument with a pitch one octave lower than that of the bassoon. Jadi kontrabassoon merupakan sebuah alat musik tiup gitu ya, yang punya double reed. Double reed itu kalau nggak salah dua katup, mungkin seperti itu teman-teman. Dengan satu tingkat, dengan ketinggian satu oktav lebih rendah daripada ketinggian dari, maksudnya ketinggian pitch-nya ya, daripada bassoon. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi materi tentang paired words atau gandengan kata, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi boleh ditulis, boleh unmute juga nggak apa-apa. Saya absen dulu, teman-teman. Dan silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan pas latihan ya, boleh japri aja, nanti kita diskusi lewat japri teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, oke? Okay? Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.